Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami datang hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku jika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diambingkan oleh roh jahat. Hanyut terbawa arus bumi. Semuanya itu karena kami tidak setia kepada firman-Mu dan tidak beriman teguh. Ini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampun, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Apa kami hidup tidak menurut kehendak, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain.
Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan, oleh kasih karunia-Mu dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta mengutuskan kami dari umat kami. Kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tapi sering kali kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Kerjaan kami sehari-hari kami tidak demikian dan menjalankan dendam. Kami terkadang menyanyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayalah kepada Allah janji tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menurunkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh besar kasih Tuhan berkat perlindungannya kepada kita percaya berdosa, dan kita selalu menunjukkan kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan pujian yaitu keesaan dan mengaku nama Esa Tuhan.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Keluaran pasal yang 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan tidak engkau firman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku beratur dan berhati. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai kamu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat untuk menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan menjelaskan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Karena kasih Tuhan Tuhan pasti memaafkan dan kita selalu diajarkan saling mengasihi dan bersandar kepadanya. Begitu kita nyanyikan keesaan nomor 566 1 dan 2. Kita satu tubuh di dalam jemaat, walaupun berbeda akan terpecah. Di hadapan Tuhan semua sederajat, mewarisi masa depan yang cerah. Yesus Tuhan adalah pokok anggur, kita semua hati mengucap syukur, sandarkan hidup penuh padanya. Satu pengharapan dan satu tujuan, satu dalam kasih dan satu iman. Mari majulah sama-sama berjuang, memberitakan Injil amanat Tuhan. Yesus Tuhan adalah pokok anggur, kita semua adalah rantingnya. Satukan hati mengucap syukur, sandarkan hidup penuh padanya. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan persatuan iman yang diikrarkan oleh setiap orang percaya. Segala tempat
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Tuhan selalu mengajak kita untuk bernyanyi, berdoa, terus menulis, saling memberi, dan terus melayani. Kita akan belajar dari Kitab Keesaan nomor 580 ayat 1 sampai
yang melalui bahasa Indonesia. Dan pemerintah lebih seremoni pelepasan dimulai pukul 19 bertempat di seluruh serbaguna Indonesia. PRC sidang hari Kamis dimulai pukul 16.30 bertempat di seluruh serbaguna. Nanti mulai pukul hari Kamis dimulai pukul 19 bertempat di Indonesia. Lalu sini sebentar dimulai pukul 16 bertempat di seluruh serbaguna. Yang lainnya pertama, ibadah Padang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Berikut beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kegiatan ibadah Padang. Ibadah Padang dimulai pukul 10.00 WIB. Ibadah 1 dan ibadah 2 di gereja digabung di ibadah Padang. Lokasi ibadah Padang terletak di Kayu Kosong, Singkawang. Titik kumpul di gereja Pontianak pukul 5 WIB dan keberangkatan sampai pukul 5.30 WIB. Dashboard menggunakan bangsa hitam dan putih untuk konsumsi selamat dan masing-masing warga dan konsumsi nasi yang dipersiapkan masing-masing warga bersama di Kayak Gamsong. Nasi hotel siapkan untuk buka makanan makan pulang ke Pontianak. Jadi upaya berikut hal yang berkaitan dengan ibadah Padang pada hari itu dan pada sisi pertama dan sisi kedua akan dilakukan di Kayak Gamsong terutama di Singkawang. Yang berikut masuk pendapatan dan pengeluaran peserta kalau masuk ke tempat pemasukan dari galangan 3.600.000 rupiah, Polres Steger 3.900.000 rupiah, Makalau 6.241.000 rupiah, Dokter 80.240.000 rupiah, hingga total pemasukan 32.000 rupiah. Pengelolaan pesta dan sebagai pusat sebesar 12.300.000 rupiah. Pengurus Persatuan Keluarga Baru mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh majelis serta jemaat yang sudah berpartisipasi baik tenaga serta materi dari para donatur yang mendukung pelayanan kita kabar sehingga boleh berjalan dengan baik. Yesus berkati. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Jika ada yang anaknya memiliki baptisan Kudus, bisa menghubungi Sultan Jemaat atau majelis yang ada di sekitar masing-masing. Keluarga sebelum Natal, keluarga dari Siarowo, Boru, Serang. Yang berikut diberitahukan pada seksi dan badan sedang menyusun rencana kegiatan dan keuangan untuk tahun 2025. Berikut sudah daftar dan juga memberikan masukan kami dalam sidang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Setelah selesai pada sesi yang kedua, rapat majelis dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 November 2024. Yang berikut kami informasikan hari ini bahwa keluarga Minggu Serang semua resmi terdaftar sebagai anggota jemaat GKS Pontianak yang sebelumnya terdaftar sebagai anggota jemaat di GKS Padang Resort Teladan Medan. Jemaat yang bersangkutan berdomisili di Tanjung Raya sehingga masuk dalam sektor 3. Pada model yang bersangkutan kami persilakan berdiri tempat. Selamat berdoa dan siap jemaat GKS Pontianak. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan Ibu dan California dibuat dalam bentuk Dokter PP. Dokter PP keluarga minimal sebesar 1.280.315 per tahun. Akan disebut dengan dana seperti itu orang. Jika ada jemaat yang ingin melakukan Dokter PP, bisa melalui dana jemaat atau kedua sektor warga keuangan. Menerima pertolongan dari keluarga yang setua Hasrai Berkoli untuk bulan September dan Oktober 500 rupiah, dari keluarga calon camat Potensi Sembol Seragi untuk bulan September 840.000 rupiah. Menerima pertolongan bulanan dari keluarga Perwati Sidang Kudus Tangga untuk bulan Oktober 500 rupiah, dan keluarga setua Hasrai Berkoli untuk bulan Oktober 500 rupiah, dan keluarga yang Cipurba Kudus Tangga
keluarga Sidua dan masyarakat Bersang Rp50.000, dan keluarga anggota Bersang Rp200.000, dan keluarga Bersang Rp200.000, dan keluarga Bersang Rp100.000. Laporan pengesahan saldo 5 Oktober 2024 Rp3.645.774. Laporan pengesahan PP akumulasi penerimaan sampai ke saat ini Rp64.700.500. Pengeluaran Rp59.245.000. Hingga saldo penerimaan tahun 2024 sebanyak Rp5.161.500. Berikut faedah tentang anggaran dana yang dikelompok untuk OPP yang belum terrealisasi. Jadi dari yang bisa melihat kita tujuan yang belum terrealisasi. Total kebutuhan yang dibutuhkan Rp180.410.000. Jemaat Gereja Modern mengucapkan selamat tahun kepada yang berumur ini. Yang pertama untuk Nathan Prabowo Seragi, Ucintia Seragi, Riri Oktorida Seragi, Brian Purba, Ray Rumana Oktaria Dunatuan, Kenci Almarik Seragi, Elsa Manik, dan Indira Desiana Seragi. Demikian pada ini, kondisi sementara. Allah menyatakan tadi dan surga, Tuhan yang bersyukur untuk kenyataan Tuhan dan memberikan yang baik. Setelah menentukan kegiatan yang melaksanakan dalam seminggu depan, dimulai Tuhan sermon majelis
Marilah kita berdoa. Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk ucap syukur dan terima kasih. Kasih kurnia Tuhan dan berkat masih ada di kami hingga saat ini. Dan saat Tuhan kembali berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk memuji dan mengadoramu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kesempatan kepada kami. Biarlah sukacita selalu bersama mereka Tuhan melalui nyanyian yang telah kami persembahkan kemarin. Dan saat itu Tuhan menyampaikan kepada kami dan berdoa untuk pendeta Tuhan yang melayani di KPS. Kasih terima kasih Tuhan dari juga dan keluarga yang telah memberikan hikmat dan pelayanan lebih daripada Tuhan. Agar jemaat-Mu lebih tumbuh dan tumbuh iman Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Lalu mengenal Engkau dalam setiap hal. Seperti juga anak-anak Tuhan dalam setiap pendidikannya, biarlah Engkau menyertai mereka dalam setiap pertumbuhan dan pendidikan. Dan kalau setiap penulis yang ada di dalam ini, setua, jamaah, setua dan kalau sama. Berkati kepada mereka yang mereka sungguh-sungguh dalam pelayanan, untuk tanggung jawab, hikmat dan sukacita. Biarlah mereka yang melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Di keluarganya, setiap juga anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hikmat Tuhan. Selamat siang. Bapak kami, biarpun secara mereka masuk dalam nasihat Tuhan, tapi biarlah semangat mereka selalu ada untuk memuji dan menangkan. Berkati hati Tuhan mereka Tuhan dengan penuh sukacita yang mereka. Dan kami juga Tuhan hikmat-Mu saat ini sakit Tuhan dalam pergumulan yang Tuhan yang selalu menyertai mereka, selalu mereka datang untuk kemuliaan nama-Mu. Semua kembali Tuhan, sukacita kembali Tuhan, dan sama-sama kami untuk memuji dan menangkan. Dan kami juga untuk anak-anak Tuhan yang dari sekolah minggu, remaja, pemuda juga Tuhan. Nah, saat ini di dalam proses pendidikan, kalau sertai mereka Tuhan memberikan kita dan mereka selesaikan setiap pendidikan mereka, dan biarlah mereka menjadi anak yang lalu berjalan kepada Tuhan Yesus dalam kesempatan. Dan kami juga untuk pemuda Tuhan yang saat ini sedang melihat pekerjaan, atau berkati Tuhan bersama mereka, mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga pemuda yang sedang mencari jodoh Tuhan dan pasangan hidup, biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan dalam masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap seksi yang ada di KPS dan Tuhan, sekolah minggu, si pemuda, si anak, si bapak, biarlah setiap program yang mereka jalankan atau hidup Tuhan, juga berkati Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan. Berkati program yang belum berjalan Tuhan, biarlah Kau pakai setiap orang terlibat dan bisa berjalan program Tuhan. Biarlah semuanya menyambut kemuliaan Kau. Terima kasih Tuhan, dan aku juga berdoa orang yang KPS Tuhan yang dimana kehidupan Tuhan dan pada di segala Tuhan yang Kau berkati setiap persiapan
tinggi sampai merendah Tuhan tidak memberkati mereka. Biarlah mereka bekerja juga Tuhan hanya untuk rakyat Tuhan, hanya untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan di atas semua itu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, layak dan dapat. Inilah doa kami yang kami laksanakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita bersama-sama berdoa turut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang dalam melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan yang memberkati kita dari surat Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Ambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya katakan kepada kita semua penuhilah panggilan pelayanan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi perkataannya dan demi kerajaan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan kebenaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran setan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi percayalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Shalom kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ingin menjelaskan topik kita, siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Jadi jemaat yang hadir pada saat ini dengan tema ini diharapkan ketika nanti akan pulang dari rumah ibadah ini ada kerelaan, ada kesiapsediaan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari Paulus yang memberikan suratnya tadi kepada anak rohaninya Timotius. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, nama Kosovo, salah satu hal yang menarik, ya boleh dikatakan menarik, ketika kita misalnya bernyanyi di tempat ibadah seperti ini. Nyanyian kita itu secara murni disebutkan dengan nyanyian himnal. Jadi ada nyanyian rohani bersifat himnal, ada juga nyanyian bersifat pop. Dan yang kita pakai di ibadah kita itu kebanyakan lagu himnal yang usianya sampai bisa 300-400 tahun yang lewat. Dan sampai sekarang lagu-lagu himnal itu masih terus memberkati kita. Dan pertanyaannya, kenapa lagu-lagu himnal itu masih terus bertahan sampai pada saat ini? Perbedaannya, Bapak Ibu jemaat terkasih, terletak kepada pengalaman rohani. Lagu-lagu himnal yang kita sering nyanyikan di gereja, termasuk di ibadah kita, ada nyanyian tadi, itu dinyanyikan karena ada latar belakang pengalaman rohani yang menciptakan lagu itu. Pengalaman rohani inilah yang menjadi roh. Jadi lagu ini memang benar-benar tercipta dari sebuah penghayatan pencipta lagunya dengan Tuhan, sehingga lahirlah sebuah karya iman melalui lagu-lagu yang mereka ciptakan. Beda dengan misalnya lagu-lagu pop, kadang-kadang diciptakan untuk memenuhi selera pasar. Dulu begitu viral, tetapi sekarang tidak mau lagi ini dan bahkan menyanyikannya. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman rohani yang melatar belakangi terciptanya lagu tersebut. Misalnya lagu "Ku Suka Meluluhkan" yang barusan kita nyanyikan. Kenapa menjadi lagu yang memberkati sampai pada saat ini?
langsung dari zaman kita pada saat ini. Siapakah Catherine Henke ini? Dia seorang perempuan lelaki dan besar dari keluarga kaya yang saleh. Keluarga kaya yang saleh dan banyak mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan misionaris, pendidikan anak-anak serta pendidikan. Tahun 1866 Henke ini yang menciptakan lagu kita ini mengalami sakit yang serius dan mengarah kepada kematian. Dan pada saat itulah ketika dia terbalik sakit, dia menuliskan puisi, pengalaman-pengalaman Tuhannya sewaktu dia masih hidup, terutama ketika dia membaktikan dirinya dalam pelayanan. Dan puisi yang ditulis oleh Catherine Henke inilah yang kelak akan menjadi sayur lagu yang kita nantikan sampai pada saat itulah pengalaman Catherine Henke yang menuliskan lagu Kusuka menunjukkan dengan sebuah pesan. Catherine Henke ingin menunjukkan cerita yang mulia. Catherine Henke ingin memberitakan firman Tuhan dan produktivitas Catherine Henke justru muncul ketika Catherine Henke berada dalam proses pemulihan karena dia sakit. Justru ketika Catherine Henke sakit, tidak mungkin memberitakan firman Tuhan. Justru firman Tuhan lahir dari pengalaman Catherine Henke yang berada di pemberikan ketika dia sakit. Dan lagu inilah Bapak Ibu yang juga menjadi berkah sampai kepada kita saat ini. Catherine Henke, I love to tell the story. Kusuka menuturkan cerita yang mulia. Dan ini juga yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita. Jadi dari Catherine Henke kita belajar, kita semangat memberitakan firman Tuhan. Dan dari Paulus yang menyampaikan suratnya tadi kepada Timotius juga mengajarkan kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita lihat. Next. Kita sedikit belajar kitab 2 Timotius di tahun ke-4 Masehi oleh Paulus di penjara. Jadi Paulus ini perlu juga walaupun dia di penjara, dia tetap juga mampu menulis. Dia tetap memberitakan firman Tuhan dalam kondisi tertawa dan dalam kondisi bebas. Ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Paulus itu tidak menikah Bapak Ibu, tetapi dia menganggap Timotius yang mendampingi dia dalam pemanggilan misinya yang ketiga secara khusus pada saat itu untuk membantu dia. Dia menganggap itu sebagai anak rohaninya. Dan 2 Timotius ditulis ketika Paulus mau meninggal di Roma, dan bisa kita lihat kondisi psikologis Paulus. Dia sudah mengetahui dia akan mati, karena itu tidak ada lagi kesempatan memberitakan firman Tuhan. Karena itu dia ingin mau meneruskan misi itu, semangat berdoa orang lain. Secara khusus kepada Timotius, dan itulah kitab 2 Timotius. Dan mari kita lihat pesan penginjilan yang disampaikan Paulus kepada Timotius dan pesannya juga kepada kita. Yang pertama, pesan penginjilan, beritakanlah firman. Ini kata Paulus kepada Timotius dan kepada kita, Bapak Ibu pada saat ini. Dan ketika dengarkan firman Tuhan ini, jangan ada dalam hati kita, bukan PPK, bukan simpulan, bukan samas, bukan calon samas, tidak. Pemberitaan firman Tuhan itu adalah tugas umum yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Memang kepada yang dipanggil sebagai majelis ketuanya atau PDT itu ada tugas khusus. Tetapi pemberitaan firman itu diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakanlah firman. Ini tugas utama kita sebagai orang yang percaya. Beritakanlah firman, bukan beritakan gosip. Beritakanlah firman, bukan beritakan kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Beritakanlah firman. Berarti Bapak Ibu, supaya bisa kita memberitakan firman, firman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin kita memberitakan firman, firman itu sendiri tidak kita kuasai, firman itu sendiri tidak kita baca. Dalam konteks Timotius, kalau kita baca ayat sebelum teks kita, firman itu sudah ada dalam diri Timotius ketika Timotius sudah kecil, ketika dia dididik oleh orang tuanya, begitu juga neneknya yang bernama Lois. Timotius memiliki nenek namanya Lois, dan Timotius tumbuh dalam firman Tuhan yang diajarkan di tengah-tengah keluarga. Jadi firman itu sesuatu yang cahat dalam kehidupan Timotius. Dan terus berkata, beritakanlah firman itu. Kapan diberitakan?
juga menjadi salah tidak. Jadi kalau tidak Kristen, kita tidak beritakan firman Tuhan. Udah. Kapan kita beritakan firman Tuhan lagi ketika saya sehat, walafiat? Tidak. Justru dari ketika itu memberitakan firman Tuhan ketika dia sakit. Pemberitaan firman Tuhan itu nantilah ketika saya sudah kaya. Jangan ada pikiran seperti itu. Baik atau tidak baik, waktunya artinya ketika ada waktu, ketika ada kesempatan, maka beritakanlah firman. Bagaimanapun kondisi kita, bahkan ketika kita menderita sekalipun, justru itu waktu yang tepat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ada dua waktu, ada kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang tidak lagi berulang, tetapi ada juga kairos waktu yang bisa diulang. Beribadah tanggal 6 Oktober saat ini adalah kronos, tidak lagi bisa diulang. Tanggal 6 Oktober 2004 tidak ada lagi berulang. Kita ada hari ini tanggal 13 Oktober 2024 itu tidak ada lagi berulang. Tidak ada lagi berulang. Kira-kira seperti itu memahami waktu. Dan apalagi yang disampaikan oleh Paulus, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah. Bapak Ibu, nyatakanlah apa yang salah tentu menyatakan apa yang salah ini menegur dan menasihati itu tentu dengan firman Tuhan, bukan dengan nasihat kita secara pribadi, bukan menurut pendapat kita, tapi nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan firman Tuhan. Ada orang tua mengajar yang salah, menegur yang salah kepada anak-anaknya, bisa dengan kemampuan kita berbicara, tetapi lebih bagus, lebih baik kalau dengan firman Tuhan. Karena itulah fungsi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menegur kita, menasihati. Kemudian ini pesan keinjilan yang disampaikan Paulus, dan kita akan bertemu dengan tantangan dalam keinjilan itu. Tantangan keinjilan yang dihadapi oleh Timotius secara sederhana. Pada saat itu ada pengajar-pengajar sesat. Karena pengajar-pengajar sesat ini ibarat makanan. Ini ibarat makanan. Jadi Paulus mengibaratkan ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Benar itu tidak ahli gizi. Ada makanan sehat, ada makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat itu kita dalam kategori samsung. Kira-kira seperti makanan sehat, makanan yang hanya ada kalori. Mahal di situ. Ada makanan sehat, ada makanan yang tidak sehat. Makanan sehat itu ya ketika terpenuhi semua apa yang dibutuhkan tubuh kita. Yang tidak sehat itu ketika hanya enak hidup, tapi menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Dan ajaran yang sehat itu juga seperti itu. Walaupun pada awalnya itu begitu menyakitkan, tidak bisa kita terima firman itu, tetapi itu menjadi obat di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Ajaran yang sehat, ajaran yang tidak sehat itulah tantangan keinjilan yang dihadapi Timotius pada saat itu. Dan bagaimanakah orang-orang menyikapi itu? Menurut Paulus, lebih cenderung, lebih suka orang kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi apa? Mengumpulkan guru-guru, menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan-keinginannya. Ini salah satu indikator ajaran tidak sehat. Ketika yang kita dengar itu, kita hanya mau yang memuaskan keinginan kita saja. Ketika khotbah itu hanya berbicara tentang berkat-berkat Tuhan saja. Kalau misalnya khotbah berbicara tentang teguran nasihat, bisa saja Bapak Ibu tidak suka kepada orang yang menyampaikan. Kata Paulus, tidak. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bukannya bagi dongeng, tidak suka kepada kebenaran. Inilah konteks si Timotius. Ini tantangannya, dan bisa saya tambahkan tantangan penginjilan pada saat ini. Ada 4 lagi. Yang pertama materialisme, yang kedua egoisme, yang individualisme dan modernisme. Ini tantangan penginjilan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Sampai dari ajaran yang tidak sehat, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat dan tidak benar yang kita dengarkan pada saat ini.
uang. Inilah akar dari segala kejahatan. Bahkan kepada pelayan yang memberitakan firman Tuhan pun, godaan uang ini juga menjadi sesuatu hal yang selalu perlu disampaikan kepada kita. Materialisme. Yang kedua, egoisme ini. Prinsip egoisme ini adalah tujuan dari segala-galanya. Kenikmatan dunia ini menjadi tujuan segala-galanya. Tidak perlu lagi dia menentukan, tidak perlu lagi dia persetujuan, tidak perlu lagi dia menguji bersaksi. Karena apa? Yang dia cari dalam hidup ini adalah kenikmatan. Apakah kenikmatan itu begitu banyak, begitu beragam? Ada orang yang menjadikan kenikmatan itu makanan misalnya. Makanan yang perlu bagi dia itu adalah makan seenak-enaknya, kemudian tidur sepuas-puasnya. Dia tidak membutuhkan firman Tuhan itu. Ada lagi yang lain. Apakah yang enak itu bagi yang lain? Bekerja. Bekerja ini juga orang-orang tertentu bisa menjadi sumber kenikmatan. Ini workaholic namanya ya. Dari siang malam dia bekerja karena memang bekerja itu mendatangkan kenikmatan bagi dia. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan firman Tuhan. Dia tidak lagi membutuhkan persekutuan. Apalagi sumber kenikmatan dalam hidup kita. Hari yang mau kosong, apa sumber kenikmatan? Bisa berdagang di pasar dulu. Misalnya kan, tidak puas ke sini, ke sini. Boleh nggak? Kalau dalam kategori wajar masih bisa. Tapi hati-hati, nanti terjerumus kepada kesenangan yang tidak ada biasa atau wajar. Judi online itu juga kenikmatan, benar ya? Kenikmatan yang judi online itu kan nikmat sekali. Walaupun ada saya, ya secara sederhananya coba kira-kira seperti itu. Coba. Itu kenikmatan. Maaf, bagi sebagian orang, dan dia bertualang di sana, seks juga bagi dia adalah kenikmatan. Sehingga dia tidak mau lagi, dan dia pikirkan itu hanya memuaskan nafsu-nafsu yang seperti itu. Itulah egoisme. Banyak kenikmatan dan yang menurut firman Tuhan itu adalah dunia. Dan itu tantangan kita pada saat ini. Egoisme ini kita ketahui, kita tidak lagi. Memang kita bisa daripada itu bernyanyi. Kita satu tubuh di dalam jemaat. Tapi mungkin sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi di tetangga kita, di sektor kita, di jemaat kita. Dan kita tahu orang mungkin belum ya. Kira-kira seperti itu. Kita tahu dulu BBA bahasa orang. Ini tulisnya tidak mau tulis pada orang lain. Kalau dia tidak cukup kita lagi, kalau dia disebutkan kita. Kemudian yang terakhir saya tentang modernisme. Ini juga tantangan yang serius ya. Tantangan yang serius. Nah kalau gereja cukup mati di rumah film rumah pergi ke orang di rumah film tidak seperti segala macam. Sekali boleh tapi kamu masuk aja teruskan aja. Nah ini tantangan kita. Boleh saya katakan tantangan kemungkinannya terakhir kita masuk pada sikap pemberitaan Injil. Ada pesan penginjilan, ada tantangan penginjilan. Karena itu tantangan itu harus kita hadapi. Selalu ada tantangan. Terutama ketika kita menyampaikan kehendak Tuhan bagi Tuhan. Karena itu bagaimana Pak Paulus mengajari Timotius Bapak Ibu. Yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini sikap yang harus ada dalam hati kita. 1 Korintus 9 ayat 27 misalnya. Kata Paulus, tetapi aku memberati tubuhku. Tetapi aku memberati tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sehingga ketika aku memberitakan Injil, aku tidak orang. Aku tidak orang. Menjadi orang yang bisa melakukan apa yang kita katakan. Kira-kira seperti itu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau boleh kita tadi kaitan yang pertama, kuasailah dirimu dalam materialisme. Kuasailah dirimu dalam hedonisme. Kuasailah dirimu dalam individualisme. Kuasailah dirimu dalam modernisme yang kadang-kadang membuat hati dan jiwa kita kering dalam hidup. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus. Dan dia menggunakan firman Tuhan, dia mampu menguasai dirinya sehingga firman Tuhan itu bisa berhasil. Jadi tidak ada kepada para majelis misalnya yang berkata saya kan hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang melakukan firman Tuhan yang disampaikan itu siapa? Jemaat atau tidak yang kuasai diri dalam segala.
berikut, sabarlah menderita. Tugas pemberitaan Injil menjadi orang yang menyampaikan kehendak Tuhan itu bukan tugas yang menyenangkan, bukan tugas yang menyenangkan. Paulus juga seperti itu. Luar biasa sekali pemberitaan Paulus menyampaikan firman Tuhan. Berangkat dari kota Korintus, dari Efesus, Tesalonika, Filipi, berdiri sebagai lagi bukan pekerjaan yang mudah. Dia dianiaya, dipukul, didakwa, dibunuh, dan dia berkata, sabarlah ketika itu terjadi. Sabarlah menderita. Tidak ada salib yang mudah, tidak ada salib yang menyenangkan ketika itu. Salib dari emas yang mungkin menyenangkan karena mungkin dibuat di sini jadi emas seperti itu ya, menyenangkan. Tapi bukan salib yang tidak kita pikul, tapi salib dari kayu. Itulah yang tidak ikut. Sabarlah menderita, akan ada penderitaan untuk orang yang menyampaikan kehendak Tuhan. Jangankan dulu yang hal-hal yang besar. Kita nasihati untuk orang, mungkin dia tidak akan bisa menderita. Sabarlah menderita ketika itu terjadi. Kemudian lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Timotius dipanggil untuk pemberitaan Injil, lakukanlah itu. Kita dipanggil dalam tugas dan fungsi kita masing-masing. Apapun itu, baik sebagai ayah, ibu, nama bosok, lakukanlah itu. Dan yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayanan. Sama seperti Paulus, dia sudah menunaikan tugas pelayanannya, sudah menuntaskan, sudah menyelesaikan, sehingga dia kalau kita baca pada ayat berikutnya misalnya, dia berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tunaikanlah tugas pelayanan, tuntaskan, selesaikan. Inilah sikap pemberitaan Injil yang diharapkan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau sebutkan khotbah pada pagi hari ini dimulai dari pengalaman Catherine Hepburn, memotivasi kita, menyegarkan kita, mendorong kita kembali. Kita semua dipanggil untuk memberitakan firman. Apa memberitakan firman Tuhan? Baik atau buruk sampaikan, dan selalu ada tantangan. Karena itu sikap kita menghadapi tantangan itu kita juga sudah diperlengkapi. Pulanglah dengan sebuah komitmen sederhana. Inilah rupanya tugas Tuhan. Inilah rupanya hati Tuhan yang disampaikan kepada saya pada hari ini. Dan ketika kita Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak kami yang baik, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini dan meningkatkan semangat motivasi visi kami. Engkau telah menyampaikan Tuhan melalui firman-Mu. Engkau menyampaikan isi hati kepada kami. Bagaimana kami supaya tetap setia menyampaikan isi hati, menyampaikan firman itu dalam kehidupan kami. Memang tidak semua kami dipanggil secara khusus dan dipanggil sebagai budaya kami, majelis kami. Kita sesungguhnya ketika engkau naik ke surga, engkau berkata supaya semua orang yang mendengarkan perkataan menyampaikan firman. Apapun itu Tuhan keberadaan kami pada saat ini, bukan hanya mungkin melalui kata-kata kami bisa menyampaikan firman, dengan tindakan kami dalam sehari-hari itu bisa menjadi kesaksian kami menyampaikan firman. Bahwa kami adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut, orang-orang yang hormat dalam kebudayaan. Karena itu maka kami yang baik, pulanglah kami jemaat yang hadir pada saat ini dengan sebuah komitmen sederhana kami. Tuhan, apapun peranan kami, apapun fungsi kami, biarlah hati yang menjadi prioritas untuk kami melakukan. Begitu banyak keinginan-keinginan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu bisa kami kalahkan dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa melawan itu. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, dukungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepada-Mu. Kuduskan dan berkatilah akan menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan. Terimalah doa persembahan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penerus. Berdilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada